Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu. Salam Pramuka. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dalam kegiatan PJJ Pramuka bersama dengan Kak Sukri dengan Tunas 9361 channel. Mudah-mudahan kegiatan PJJ Pramuka ini selalu berguna, bermanfaat untuk menambah ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan wawasan adik-adik semua tentang gerakan pramuka. Tak lupa juga saya ingin mengajak kepada adik-adik semua untuk selalu berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki dalam kesehariannya. Baik adik-adik pramuka, kesempatan kali ini kita akan coba mengupas tentang ragam keterampilan pramuka yang dimiliki oleh siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Sebelumnya kita sudah mengupas tentang kegiatan-kegiatan untuk peserta didik, baik siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Di dalam kegiatannya itu pasti ada keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang anggota pramuka untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, apa saja keterampilan dari pramuka yang harus dimiliki oleh peserta didik? Keterampilan pramuka ini biasa juga disebut dengan teknik pramuka atau disingkat dengan tekpram. Dalam kegiatan perkemahan, dalam kegiatan berkemah, ini sangat banyak keterampilan yang harus bisa dikuasai oleh seorang anggota pramuka, baik siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kalau di siaga kemungkinan dia tidak ada berkemah dalam arti lebih dari 1 hari, karena di siaga itu hanya 1 hari, dikenal dengan sebutan persari atau perkemahan 1 hari. Tapi untuk golongan penggalang, penegak, pandega, itu kegiatan perkemahannya bisa lebih dari 2-3 hari. Bahkan kalau tingkat nasional bisa mencapai seminggu, atau ikut karya bakti itu bisa lebih dari 2 minggu untuk perkemahannya. Di berkemah pasti kita akan mendirikan tenda. Nah, itu adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh penggalang, penegak, dan pandega. Harus bisa mendirikan tenda, harus bisa memilih lokasi untuk mendirikan tenda. Lokasi yang baiknya bagaimana, itu memerlukan satu keterampilan. Kemudian yang kedua, keterampilan apa lagi dalam berkemah? Ada yang namanya pioneering. Pioneering ini adalah seni membuat bangunan dari tali dan tongkat. Di perkemahan itu pasti ada yang namanya gapura. Gapura itu adalah tempat untuk masuk, keluar, masuk anggota pramuka ke tempat berkemahnya. Kemudian pioneering apa lagi? Ada yang namanya tiang bendera. Tiang bendera ini untuk menandakan lokasi tempat perkemahan dari regu atau sangga tersebut. Kemudian apa lagi? Ada membuat meja makan. Ada membuat tenda untuk dapur atau bivak untuk dapur. Kemudian membuat pioneering untuk meletakkan piring, meletakkan alat makan dan alat masak. Kemudian pioneering membuat jemuran. Kemudian pioneering membuat rak untuk meletakkan sepatu atau sendal dari anggota regu atau sangga tersebut. Pioneering tidak akan bisa dibuat tanpa adanya simpul dan ikatan. Nah, keterampilan yang ketiga adalah simpul dan ikatan. Di golongan siaga paling sedikit harus menguasai 5 macam simpul: pangkal, jangkar, hidup, mati, anyam.
Di golongan penggalang itu paling sedikit harus menguasai 8 simpul plus 3 ikatan. Kemudian di golongan penegak pandega paling sedikit harus menguasai 12 sampai 15 simpul dan ikatan. Nah, ini keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik siaga, penggalang, penegak pandega. Simpul dan ikatan. Keterampilan lain apalagi pada saat berkemah? Memasak. Itu adalah salah satu keterampilan juga yang harus dikuasai oleh anggota pramuka. Jangan karena kita berada di kota, jangan karena sudah mudah untuk mendapatkan makanan, tinggal telepon pesan saja, kita melupakan memasak tadi. Memasak adalah salah satu keterampilan yang harus juga dimiliki oleh seorang anggota pramuka. Kemudian selain memasak, apalagi? Pada saat perkemahan biasanya ada yang namanya kegiatan penjelajahan. Nah, dalam kegiatan penjelajahan ini anggota pramuka harus bisa yang namanya kompas. Kompas ini adalah alat petunjuk arah. Kita menuju ke arah barat, timur, utara, atau selatan. Berapa derajat yang harus kita hitung untuk ke barat, ke timur, ke utara, atau ke selatan. Berapa langkah atau berapa jarak yang harus kita tempuh. Nah, keterampilan selanjutnya adalah keterampilan menguasai kompas. Kemudian keterampilan apa lagi pada saat penjelajahan? Ada yang namanya peta pita. Jadi dari mulai dia bergerak sampai dia selesai di tempat finish, seorang anggota pramuka dia harus bisa membuat peta perjalanannya. Nah, itu disebut dengan peta pita. Keterampilan lain, ketika dia berjalan sampai di satu titik, dia melihat satu pemandangan, maka seorang anggota pramuka untuk mengingat tempat tersebut dibuatlah yang namanya panorama. Panorama itu adalah keterampilan untuk membuat aksiran dari gambar yang ada di lokasi tersebut, baik jarak dekat, jarak sedang maupun jarak jauh. Nah, ini adalah salah satu keterampilan juga yang harus dimiliki oleh seorang anggota pramuka, baik penggalang, penegak, dan pandega. Keterampilan lainnya, ketika dia berjalan penjelajahan, dia ketemu dengan sungai. Dia harus bisa melewati sungai tersebut. Artinya dia harus menentukan berapa lebar sungai, berapa kedalaman sungai, berapa kecepatan arus sungai. Nah, ini keterampilannya disebut menaksir. Jadi adalah keterampilan menaksir, baik menaksir kecepatan, kedalaman, lebar maupun ketinggian. Keterampilannya apalagi selain menaksir? Ada yang namanya pertolongan pertama. Ketika dalam perjalanan terjadi insiden atau kecelakaan, seorang anggota pramuka harus bisa menguasai pertolongan pertama. Ketika terjadi insiden atau kecelakaan, harus bisa yang namanya menutup luka, harus bisa yang namanya membuat tandu, harus bisa yang namanya balut bidai bila terjadi fraktur atau patah tulang, harus bisa mengevakuasi, bagaimana cara mengangkat korban, baik satu orang, dengan 2 orang, dengan 3 orang. Kemudian bagaimana caranya untuk mengevakuasi dengan menggunakan tandu, baik 2 orang maupun 4 orang. Mengangkat orang luka disebutnya dengan POL, pengangkutan orang luka. Itu keterampilan PP atau pertolongan pertama. Kemudian keterampilan apa lagi selain PP? Ada yang namanya SMS atau sandi semapur Morse. Biasanya dalam satu kegiatan itu sebelum peserta itu bergerak menuju titik lokasi yang sudah ditentukan, dia harus bisa memecahkan sandi yang diberikan oleh panitia.
Nah, ini adalah salah satu keterampilan juga yang namanya keterampilan sandi, aneka sandi. Kemudian dia mengirim berita misalkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya selama mata bisa melihat. Bisa menggunakan semapur. Kita mengirimkan berita kepada regu yang lainnya atau kepada panitia atau kepada sangga yang lainnya dengan menggunakan bendera semapur. Nah, ini adalah satu keterampilan juga, mengirim dan menerima bendera semapur. Kode dengan menggunakan bendera semapur. Kemudian apa lagi? Morse, sama, mengirim dan menerima kode Morse, baik dengan menggunakan sinar, dengan bendera maupun dengan suara. Ini adalah keterampilan yang juga harus dimiliki oleh seorang anggota pramuka, baik penggalang, penegak, dan pandega. Selain itu apa lagi? Biasanya ada yang namanya baris berbaris, keterampilan baris berbaris. Kemudian ada lagi keterampilan yang namanya tata upacara bendera. Keterampilan lainnya apa lagi? Banyak. Bisa seperti hastakarya, membuat hastakarya. Biasanya dari barang-barang bekas kita membuat hastakarya dari barang-barang bekas. Kemudian ada lagi keterampilan berupa permainan-permainan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ragam keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik, baik dari golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Saya ulang sekali lagi, ada yang namanya mendirikan tenda, ada yang namanya pioneering, ada yang namanya simpul dan ikatan, ada yang namanya kompas, ada yang namanya peta pita, ada kegiatan keterampilan membuat panorama, kemudian ada keterampilan pertolongan pertama, kemudian ada keterampilan sandi, semapur, morse, kemudian ada baris berbaris, tata upacara bendera, hastakarya, dan sebagainya. Nah, ini adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang anggota pramuka. Kenapa? Karena kita nih sebagai anggota pramuka di mata masyarakat adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan. Kita di mata masyarakat luas, anggota pramuka itu memiliki keterampilan di atas dari yang lainnya. Kita mempunyai pengetahuan di atas yang lainnya. Makanya kenapa kita harus banyak belajar agar image yang ada di masyarakat itu tidak luntur terhadap anggota-anggota pramuka. Kita buktikan bahwa kita anggota pramuka memang anggota pramuka yang terampil, yang cerdas. Terampil, cerdas, kemudian ringan tangan, kemudian kompak, kerjasama, dan sebagainya. Nah, inilah yang harus ada di dalam diri adik-adik semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, sukses selalu buat adik-adik semua. Jaga kesehatan. Salam sejahtera buat semuanya. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.